Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Pada sore hari ini kita bertemu lagi di channel yang sama, yaitu di grup kelas 6C. Siap anak-anak? Kita ketemu lagi dengan PJ. PJ pada sore hari ini akan menjelaskan tentang pembelajaran tentang PKN, yang mana kemarin sebenarnya mau saya kirim tapi PJ agak nggak enak badan sehingga off satu hari. Nah sekarang kita ketemu lagi. Anak-anak, dalam bab ini nanti kita akan mempelajari tentang rumusan dasar negara. Perlu ketahui bahwa bangsa Indonesia waktu itu belum memiliki yang namanya dasar negara, karena kita ketahui bahwa Indonesia dijajah oleh Jepang. Sehingga pada akhir dari penjajahan Jepang, maka Indonesia harus segera mempersiapkan diri untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan nanti dalam memimpin suatu negara, yaitu negara yang merdeka. Oleh karena itu, pada waktu itu Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil ke dalam Vietnam untuk menghadap Kaisar Jepang atau menghadap pemimpin Jepang, yang mana di sana Pak Karno dan Pak Hatta serta Rajiman untuk segera mempersiapkan Indonesia akan diberi kemerdekaan oleh Jepang. Nah, pada akhirnya Jepang membentuk yang namanya suatu badan yang namanya BPU PKI. Badan ini didirikan oleh Jepang, dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Ini dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. BPPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Nah, badan ini diketuai oleh Rajiman Widyodingrat. Rajiman, ya, Widyodingrat. Jadi saya ulangi, Jepang membentuk badan yang mana badan ini nanti akan menyelidiki apakah Indonesia sudah siap untuk dikasih kemerdekaan. Maka dibentuklah yang namanya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Apa saja yang harus dilakukan oleh BPPKI? Yaitu untuk menyelidiki, ya, apakah Indonesia sudah siap, apa saja yang harus dipersiapkan untuk menjadi suatu negara yang merdeka. Nah, ini bahasa Jepangnya BPPKI adalah Dokoritsu Jumbe Osakai. Ini bahasa Jepangnya Dokoritsu Jumbe Osakai. Dokoritsu Jumbe Osakai. Nah, ini Osakai. Ini bahasa Jepangnya. Ya. Ini anggotanya BPPKI adalah 62 orang. Diketuai oleh Rajiman Widyodingrat. Tugasnya adalah untuk menyelidiki, untuk mempersiapkan apakah Indonesia sudah mampu untuk menjadi suatu negara yang merdeka. Ini. Nah, akhirnya BPPKI mengadakan sidang, ya. BPPKI ini mengadakan sidang, yang mana sidang ini nanti akan berjalan 3 kali sidang. Nah, dalam sidang itu nanti ada 3 tokoh, ada tiga tokoh yang mengusulkan, tentang rumusan dasar negara. Jadi 3 orang ini mengusulkan apa sih rumusan dasar negara yang cocok untuk Indonesia. Nah, 3 orang itu siapa? Yang pertama adalah Muhammad Yamin, ya. Yang kedua adalah Mr. Supomo, ya, Mr. Suepomo. Nah, ini. Dan yang terakhir adalah Soekarno, Pak Karno, Insinyur Soekarno. 3 orang ini mengusulkan rumusan dasar negara yang cocok untuk dipakai dalam dasar negara waktu Indonesia nanti akan merdeka. Nah, 3 orang ini mengajukan usulan-usulan. Nah, seperti Muhammad Yamin, ini terjadi pada tanggal 29. Itu pada sidang pertama BPPKI tanggal 29 Mei itu. Akhirnya apa?
dia mengusulkan lima dasar juga, yang mana pri keadilan, pri kemanusiaan, pri kerakyatan, ini yang diusulkan oleh Muhammad Yamin. Kemudian Supomo, Supomo ini juga mengusulkan 5 azas. Yang pertama adalah ketuhanan, kemudian persatuan Indonesia, kemudian mufakat bulat, kerakyatan untuk mufakat, kemudian keadilan sosial, dan yang terakhir adalah kebangsaan. Nah, Soekarno juga gitu. Soekarno juga mengusulkan dasar negara, rumusan dasar negara. Nah, usulan Soekarno ini, 5 dasar negara itu akhirnya nanti diberi nama yang namanya Pancasila. Nah, jadi yang nama Pancasila ini dimunculkan oleh Pak Karno. Jadi usulan dari 5 dasar yang disampaikan Pak Karno itu, yang pertama kali namanya Pancadharma. Jadi pertama kali Pancadharma akhirnya dirubah oleh Pak Karno menjadi Pancasila. Nah, 5 azas itu akhirnya dipakai dasar negara kita, yaitu Indonesia, yaitu Pancasila. Jadi Pancasila ini lahir, Pak Karno menyampaikan ini pada tanggal 1 Juni. Sehingga pada tanggal 1 Juni ini nanti akan diperingati sebagai lahirnya Pancasila. Karena inilah cikal bakal nanti yang mana yang akan kita bahas nanti adalah dasar negara kita, yaitu Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai ideologi bangsa. Nah, dari usulan-usulan ini, anak-anak, dari usulan-usulan 3 orang tokoh ini, kemudian BPPKI membentuk yang namanya Panitia 9. Membentuk yang namanya Panitia 9, itu dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945, diketuai oleh Soekarno. Nah, Panitia 9 itu terdiri dari 9 orang. Nah, tugasnya adalah merumuskan usulan-usulan dari 3 tokoh itu untuk menjadi dasar negara. Jadi hasil keputusan-keputusan yang dalam rapat tadi itu akan dirumuskan oleh Panitia 9, yang mana anggotanya adalah 9 orang, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Ini ketuanya. Nah, siapa saja Pak Panitia 9 itu? Soekarno, kemudian Pak Hatta, kemudian Subarjo, kemudian Muhammad Yamin, kemudian Ki Haji Agus Salim, kemudian Kahar Muzakir, kemudian Wahid Hasim, kemudian Amar Ramis, dan kemudian yang satunya Abi Kusno. Jadi 9 orang yang sebagai tim 9 itu untuk merumuskan dasar negara. Dan pada akhirnya rumusan dasar negara yang dirumuskan oleh Panitia 9 jadi. Nah, hasil rumusan oleh Panitia 9 itu disebutlah namanya menjadi Piagam Jakarta. Jadi hasil rumusan tadi oleh Panitia 9 diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Yang mana dalam rumusan Panitia 9 tadi dia hasilkan keputusan bahwa Pancasila itu terdiri dari 1 ketuhanan, yang mana seluruh dalam sila ke-1 itu ketuhanan bagi rakyat, bagi bangsa Indonesia, terutama bagi orang-orang Islam untuk menjalankan syariat Islamnya, yaitu di sila pertama, belum ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemerintahan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, yang jadi masalah ini adalah di sila 1, anak-anak. Mengapa? Karena ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk orang yang beragama Islam, artinya bahwa di situ di sila 1 itu hanya menjurus milik orang Islam saja. Nah, pada sidang selanjutnya ini orang-orang teman-teman kita yang berasal dari Indonesia Timur, dari Maluku, dari Papua, pokoknya dari Indonesia Timur itu tidak setuju. Karena apa? Karena di sana intinya kita ini bukan orang Islam. Tapi mengapa di situ kok bunyinya seperti itu? Nah, akhirnya mengusulkan pada Muhammad Hatta agar untuk segera dirubah, untuk dirubah, Akhirnya apa? Melalui rapat, melalui legowonya bangsa kita, kebersamaan kita, bahwa kita itu harus bersatu, yang mana pada melawan penjajah seperti itu, akhirnya kalau satu permasalahan tidak diselesaikan, maka Indonesia ini akan menjadi negara yang terpecah-pecah. Maka orang Indonesia Timur akan mendirikan negara sendiri. Akhirnya disetujui bahwa sila ke-1 di Piagam Jakarta dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, inilah anak-anak ceritanya. Jadi resmilah seperti Pancasila yang kita lihat sekarang ini. Pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, sampai pada terakhirnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu awal mulanya. Nah, kemudian akhirnya Panitia 9 sudah bisa merumuskan dasar negara yaitu Pancasila, dan sekaligus
menjadikan rumusan dasar negara tadi dipakai preambul atau pembukaan dalam pembukaan UUD 45. Dan akhirnya pada sidang kedua BPPKI mengusulkan membentuk panitia kecil juga untuk merumuskan Undang-Undang Dasar 45. Dan pada akhirnya juga terbentuklah yang namanya UUD 45 sebagai dasar negara Indonesia dan sebagai pedoman bangsa kita, dan dasar negara kita adalah Pancasila. Itulah anak-anak yang sekilas sejarah yaitu BPPKI. Dan pada akhirnya karena tugasnya BPPKI selesai pada tanggal 22 Agustus, pada tanggal 7 Agustus 1945 secara resmi BPPKI dibubarkan dan diganti namanya menjadi PPKI. Nah ini PPKI berubah menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Berarti Indonesia sudah mempunyai dasar negara, sekarang berubah menjadi PPKI, artinya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kita sudah mulai mempersiapkan bahwa Indonesia siap untuk merdeka. Maka dibentuklah yang namanya PPKI, juga diketuai oleh Insinyur Soekarno, ya, dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Ini ketuanya PPKI. Nah, PPKI ini nanti juga melakukan sidang, 3 kali sidang. Sidang pertama yaitu pada tanggal 18, yang mana dalam sidang PPKI yang pertama tanggal 18 itu mengesahkan UUD 45 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang kedua mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai presiden. Dan yang ketiga, sementara waktu presiden dibantu oleh Komite Nasional. Ini sidang pertama. Jadi saya ulangi, sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus, 1 hari setelah merdeka tahun 45, mengesahkan UUD 45. Yang kedua adalah mengangkat presiden Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga adalah sementara waktu presiden dibantu oleh Komite Nasional, karena waktu itu kita belum mempunyai MPR, belum mempunyai DPR dan sebagainya. Sebagai penggantinya dibantu oleh Komite Nasional. Dalam sidang kedua tanggal 19, maka di sana PPKI menetapkan bahwa ditetapkan 12 kementerian. Jadi ada 12 kementerian yang membantu presiden. Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan, kemudian Menteri Perhubungan, kemudian Menteri Pengajaran dan seterusnya. Pokoknya 12 kementerian. Dan yang kedua, dalam sidang kedua itu juga diputuskan bahwa negara kita dibagi menjadi 8 provinsi. Anak-anak, ini yang perlu kamu ketahui. Waktu itu Indonesia hanya ada 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Kalimantan, Provinsi Sulawesi, Provinsi Maluku, Provinsi Sunda Kecil, kemudian Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur. 8 provinsi waktu itu, belum seperti sekarang 34 provinsi. Itu pada sidang kedua. Dan pada sidang yang ketiga pada tanggal 20 Agustus 45, PPKI menghasilkan keputusan, ya, dibentuklah yang namanya Komite Nasional Indonesia, dibentuklah PNI, Partai Nasional Indonesia, dan yang terakhir, ya, juga dibentuk Komite Nasional. Ini hasil sidang PPKI 3 kali sidang. Nah, disitulah anak awal mula akhirnya Pancasila secara resmi sebagai dasar negara dan ideologi bangsa yang harusnya dianut oleh seluruh bangsa Indonesia. Itulah anak-anak yang bisa sampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya Pak Ali mohon maaf. Nanti kalian sudah tahu bahwa asal-usul siapa yang menciptakan Pancasila, siapa yang merumuskan Pancasila. Ternyata adalah Pancasila adalah usulan dari Pak Karno yang artinya 5 azas. Ini melalui sidang, yaitu sidang BPPKI, dan dirumuskan oleh Panitia 9, dan akhirnya terbentuklah yang namanya Pancasila yang sampai sekarang ini sebagai dasar negara, dan burung Garuda itu sebagai lambang negara, UUD 45 sebagai pedoman kita dalam melaksanakan pemerintahan. Itu yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri, selamat belajar, sampai ketemu lagi besok hari Selasa, karena tanggal 17 kita off dulu, karena Pak Ali dapat undangan ke Istana Negara untuk upacara bendera. Jadi anak-anak sementara libur dulu, Pak Ali tidak tampil dulu ya. Kasih naik Hercules ya, terbang ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.